terdapat pada berbagai organ sebagai jaringan yang sinambung, seperti pada korteks dan empulur batang, korteks, akar, serta jaringan dasar pada tangkai daun dan mesofil daun. Pada tubuh jaringan parenkim primer, parenkim berkembang dari meristem dasar. Selain itu juga ada pula parenkim yang menjadi bagian dari jaringan pembuluh dan berkembang dari prokambium. Pada tubuh jaringan parenkim sekunder, berkembang dari kambium pembuluh serta kambium gabus. Jaringan parenkim terdiri atas sel hidup yang bermacam-macam bentuk, sesuai dengan fungsinya. Karena jaringan parenkim merupakan sel hidup, maka jaringan parenkim masih bisa membelah walaupun telah dewasa. Oleh sebab itu, sel parenkim berperan penting dalam penyembuhan luka serta regenerasi. Fungsi jaringan parenkim yaitu sebagai alat penyokong kekuatan pada organ tumbuhan. Kemudian, jaringan parenkim juga berfungsi sebagai pembuat zat makanan, menyimpan cadangan makanan, menyimpan air, menyimpan udara, dan menyimpan jaringan regenerasi. Macam-macam jaringan parenkim. Menurut Mulyani 2019, jaringan parenkim dibagi menjadi 4 macam berdasarkan fungsinya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu klorenkim atau parenkim asimilasi. Klorenkim adalah sel parenkim yang berisi kloroplas dan berfungsi untuk fotosintesis. Sel ini biasanya mempunyai beberapa vakuola, misalnya parenkim palisade pada daun karet. Selanjutnya yaitu parenkim penimbun. Parenkim penimbun adalah sel parenkim yang biasanya berisi leukoplas sebagai cadangan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Sel-sel parenkim penimbun tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Parenkim penimbun biasanya terdapat pada empulur batang, akar, umbi, rimpang, buah, dan endosperm biji. Misalnya parenkim penimbun pada pisang. Selanjutnya yaitu parenkim air. Parenkim air umumnya terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit, tumbuhan epifit seperti orchidaceae, dan tumbuhan sukulen. Umumnya, sel parenkim air berukuran besar, berdinding tipis, lapisan sitoplasmanya tipis, mengandung hanya sedikit kloroplas dan bahkan tidak ada sama sekali. Sel menyimpan air mempunyai vakuola yang berisi cairan berlendir. Senyawa berlendir ini tampaknya dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan air dan juga terdapat dalam sitoplasma maupun dinding sel. Misalnya pada daun aloe sp. Dan yang terakhir yaitu aerenkim atau parenkim udara. Sel-sel aerenkim mempunyai banyak ruang antar sel yang berkembang maksimum. Aerenkim banyak terdapat pada batang dan daun tumbuhan yang tumbuh di tempat yang banyak mengandung air dan tumbuhan yang habitatnya di air atau tumbuhan hidrofit. Jaringan ini penting untuk pertukaran udara, misalnya pada eceng gondok. Struktur jaringan parenkim. Dalam susunan sel, parenkim biasanya memiliki dimensi panjang dan lebar yang sama atau isodiametrik, dan protoplas aktif dibungkus oleh dinding sel primer dengan selulos yang tipis. Ruang interseluler antar sel umumnya terdapat pada parenkim. Di antara jaringan epidermis dan empulur terdapat jaringan parenkim. Jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena banyak dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Dengan karakteristik sel berupa sel hidup, struktur dan fungsi sangat bervariasi, bervakuola besar, dinding sel tipis, dan terdapat kloroplas. Sel-sel penyusun jaringan parenkim tidak terspesialisasi. Oleh karena itu, sel-sel jaringan parenkim dapat berubah menjadi jaringan lain. Sel-sel jaringan parenkim juga bersifat fleksibel atau lentur. Hal ini dimungkinkan karena dinding selnya tipis.
Parenkim terdiri atas kelompok sel hidup yang bentuk, ukuran, maupun fungsinya berbeda-beda. Dalam perkembangannya, pada dinding primer terbentuk antara dua sel baru, lalu lamela tengah antara kedua dinding sel baru tersebut terhubung dengan dinding primer sel induk, dan bukan lamela tengah di antara sesamanya dan sel tetangganya. Rongga kecil berkembang dan lamela tengah baru terhubung dengan dinding sel induk. Lalu dinding sel yang berhadapan dengan rongga kecil mengalami disintegrasi sehingga membentuk rongga interseluler yang bisa diperbesar dengan terbentuknya rongga serupa pada sel tetangga. Kemudian, dalam isi sel, banyak sel parenkim juga berisi tanin, dan sel seperti itu letaknya tersebar atau merupakan sistem sel yang sinambung.